الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم تقبل منا جميع أعمالنا صالحا ولوجهك خالصا. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pengajian Sirah Nabawiyah. Dan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya beberapa hal yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tak kala beliau sampai di kota Madinah, ada beberapa hal-hal penting yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan di antaranya pembangunan Masjid Nabawi, kemudian Nabi Muhammad SAW mempersatukan Muhajirin dan Al-Ansar, dan kemudian juga Nabi Muhammad SAW ikut bekerja sama dalam membangun Masjid Nabawi. Kemudian kisah-kisah ajaib yang terjadi tentang persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Di dalam syair Ibnu Lais Al-Hanafi, beliau mengatakan ada perkara-perkara penting yang dibangun ataupun yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW di tahun 1 hijrah Nabi ke kota Madinah. Ya, di tahun pertama hijrah Nabi ke kota Madinah. Beliau mengatakan di antaranya adalah wa fihi akha ashraful akhyari bainal muhajirin wal ansari. Ini di antara perkara-perkara itu mempersaudaraan Muhajirin dan Ansar. Thumma bana bibnati khairi sahbihi. Setelah itu beliau juga membina keluarga rumah tangga dengan khairi sahbihi, dengan anak sahabat karibnya, itu anak Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha. Wa syara'a al-adhan faqtadi bihi. Dan di tahun 1 Hijriah juga disyariatkan azan. Nah, pada kesempatan berbahagia ini insyaallah kita akan menceritakan bagaimana terjadinya azan. Apakah ada azan sebelum awal-awal Nabi diutus menjadi Rasul? Apakah syariat azan ini sudah dilakukan di kota Mekah ataupun ketika hijrah di kota Madinah? Namun yang tepatnya adalah setelah Nabi hijrah di kota Madinah, yaitu seperti dalam bait tadi di tahun 1 Hijriah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya azan syariatun min sya'airillah, yaitu syariat daripada syariat-syariat Allah. Fala yajuzu tarkuhu, maka tidak boleh kita meninggalkannya. Walau anna ahla baladin ijtama'u ala tarkihi, kalau seandainya satu kampung, satu negeri bersepakat untuk meninggalkan azan dan dipimpin oleh pemimpin yang jur, yang jahat, yang munafik, maka negeri Islam tersebut harus diperangi. Negeri yang terdengar suara azan tersebut yang awalnya, maka wajib diperangi. Oleh karenanya, ketika peperangan Nabi SAW, ketika Islam sudah mulai tersebar di seluruh Jazirah Arab, apabila Nabi SAW beserta para sahabatnya ketika mendengar masih terdengar suara azan, maka Nabi tidak memeranginya. Namun sebaliknya, apabila negeri-negeri tersebut sudah tidak terdengar lagi azan, maka Nabi dan beserta pasukannya langsung mengepung dengan tiba-tiba. Oleh karena ini merupakan syariat yang menentukan bahwasanya Islamnya negeri tersebut, ataukah salat masihkah ditegakkan di negeri tersebut ataukah tidak. Oleh karenanya memerangi orang murtad wajib dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang adil. Bagaimana kisah awal-awal azan?
Nawawi fi hadal dalam hadis ya disebutkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru idza tala'a al-fajr, ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera ya pagi-pagi ketika beliau mendengar azan, wa kana yastami'ul adzan, ya. Nah, maka beliau adalah orang yang mendengar azan. Ini bahwasanya wajib dalil seseorang itu yang menegakkan azan, artinya menunjukkan Islamnya mereka. Artinya kalau ada negara kampung sudah tidak ada azan lagi, maka Islamnya patut dicurigai. Patut dicurigai, ya. Oleh karenanya ini bisa jadi dosa jariah seluruh kampung. Seandainya ya, kalau di kota Banda Aceh kita lihat alhamdulillah semua ada azan. Bisa seandainya ada suatu daerah pelosok negeri tidak pernah terdengar azan, maka ini menunjukkan khawatirnya keislaman mereka. Kapan azan disyariatkan? Syara'al adanu fi sanatil ula min al-hijrah. Azan disyariatkan pada tahun 1 Hijriah. Diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari Muslim dalam hadis Ibnu Umar berkata, kana al-muslimuna hina qadimu al-Madinah yajtami'una fayahayyanuna as-salat laysa yunada. Dahulu orang-orang berkumpul di masjid, maka mereka tidak ada panggilan azan. Mereka hanya berkumpul di masjid, perkiraan saja waktu-waktu agak-agak. Jadi ketika sholat mereka berjamaah, maka ada di antara mereka yang mungkin sudah dapat jamaah, ada yang tidak dapat sholat jamaah karena waktu yang tidak jelas, ya, karena tidak ada pemanggil, tidak ada mikrofon. Jadi mereka hanya menanti-nanti sholat, bisa jadi ada yang terlambat. Fatakallamuna yawman fi dzalik, maka orang-orang pun memberikan komentar, argumen, pendapat-pendapat. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian mereka ya, kepada Nabi Muhammad SAW, ittakhidhu naqusan mithlu naqusin nasara. Bagaimana cara kalau seandainya, karena zaman dahulu tidak ada teknologi hadirin, kalau seandainya kita mengikuti adat istiadat orang-orang Nasara, yaitu mereka ketika ada panggilan-panggilan penting, panggilan untuk ibadah, mereka menggunakan naqus. Naqus itu adalah di sini disebutkan khashbatun tawilah tudrab bi khashbatin asghar minha, yaitu seperti kita lebaran ya. Jadi kayu besar dipukul dengan kayu kecil, dipukul tung tung tung, nah, seperti itu. Nah, jadi orang Nasrani asalnya pakai kayu, hari ini diganti dengan bel, teng 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 teng, nah, diganti pakai bel. Nah, aslinya sebenarnya kayu. Ya. Waqala ba'duhum, sebagian berpendapat yang lain, bal bukan mithla bukhil yahud, akan tetapi jangan seperti buk saja, buknya Yahud. Apa arti buk? Buk itu adalah walladhi yunfakhu fihi, yaitu seperti semalam saya lihat di internet ya, buk, bagaimana buk pakai gambar itu seperti tulang ataukah mungkin apa namanya dari taring atau apa panjang ya, maka mereka tiup seperti seruling jadi dia seperti itu ya, orang Yahudi ya, itu untuk memanggil sholat ya, subhanallah. Cara-cara mereka, syariat orang-orang Nasara dan Yahudi juga punya syariat. Ini Islam kok nggak ada nih? Kita terkadang sholat terlambat, nggak tahu waktu sudah mulai zuhur atau tidak ya. Walaupun Nabi pernah mengajarkan kepada para sahabat, inilah waktu-waktu sholat ketika Nabi pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dalam sunannya berkata, faqila lahu, sebagian berkata, unsub rayatan inda huduri shalah,
"Ya Rasulullah, bagaimana kalau setiap waktu sholat kita naikkan bendera? Unsur rayatan indah hudumi sholat." Kalau udah naik bendera, berarti ini tanda waktu sholat akan dimulai. Ya, jadi ada bendera subuh, bendera zuhur, bendera asar, bendera maghrib dan bendera isya. Jadi setiap ataupun mungkin satu bendera, tapi naikkan bendera. Ya, maka kalau orang-orang melihatnya, maka mereka akan terinspirasi untuk melakukan sholat. Namun semua ini tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya sebelum azan disyariatkan, maka sebagian imam yang melakukan sholat ataupun Bilal, siapapun yang memanggil, maka mereka memanggil as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Jadi dipanggil segitu aja, ya, dipanggil begitu aja. Jadi bukan imam yang manggilnya, jadi yang ditugaskan maka sholat itu dia memanggil. Mungkin orang hanya terdengar sampai sebagian ke pasar, tidak semua, jadi tidak tahu yang di rumah-rumah tidak terdengar. Nah, bagaimana kisah tentang pensyariatan azan itu sendiri? Di antaranya adalah mimpi saleh, mimpi orang saleh yang bernama Abdullah bin Zaid. Qala Abdullah bin Zaid al-Ansari, beliau adalah seorang Ansari. Jadi orang Ansari langsung jadi orang saleh. Ya, subhanallah. Ya. Tahun 1 Hijriah, jadi Islamnya baru 3 tahun yang lalu, tapi mimpinya langsung disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, "Bainama ana na'im idhafa bi min al-laili ta'if." Tak kala aku dalam tidurku, maka tiba-tiba aku didatangi oleh seseorang laki-laki alaihi thawbani akhdara, yang dia memiliki 2 baju yang hijau. Wa fi yadihi naqus yahmiluhu, dan pada tangannya ada yang naqus yang punya orang Nasrani tadi, ya, yang terpukul-pukul tadi. Fakultu ya Abdullah, maka dalam mimpi tersebut aku bertanya, "Wahai Abdullah, atabi'un naqus, apakah kamu mau jual naqus itu?" Qala, "Wa ma tasma' ngapain naqus itu?" Qultu, "Ad'u bihi ila shalah." Dengan ada naqus itu, aku ingin memanggil orang-orang untuk salat. Subhanallah. Ya, mimpi orang saleh. Jadi padahal di Masjid Nabawi mereka lagi ribut-ribut masalahnya, kita buat apa, kita buat apa. Tiba-tiba malam langsung mimpi. Jadi dia hanya memikirkan kemaslahatan umat. Subhanallah, ini mimpi orang saleh yang luar biasa. Maka kadang-kadang kalau ada orang yang mimpi seperti itu, ini luar biasa. Misalkan kemarin baru belajar sama Ustaz Irwandi tentang rakhawah, tiba-tiba mimpi tentang huruf rakhawah, huruf hamas. Subhanallah, ini berarti yang dipikirkan tentang Al-Quran. Jadi ini luar biasa, jadi bagus. Nah, kata beliau, ini malaikat ya, "Afala adulluka ala khairin min dzalik?" Ngapain kamu beli naqus? Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari itu? Qultu bala. Oke, silakan. Qala taqulu, katakanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah 2 kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah 1 kali, ya. Thumma istakhara ghaira ba'id. Kemudian tidak lama berselang setelah itu, dia berkata, orang yang dalam mimpiku tersebut, "Taqulu idza aqamtas shalah." Maka ketika kamu ingin menunaikan salat, ini maksudnya iqamah, tadi azan, ini iqamah.
maka katakanlah Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 1 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1 kali. Hayya 'alas shalah 1 kali. Hayya 'alal falah 1 kali. Qad qamatis shalah 2 kali. Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah ya 1 kali. Falamma asbahtu ataitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tak kala di pagi hari aku pun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu amma ra'aituhu, maka aku pun menceritakan kepada beliau tentang mimpiku tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Ini mimpi yang benar insyaallah. Kata Nabi, qul fa'alqi 'ala Bilalin ma ra'aita. Ya. Qum, bangunlah sekarang, pergi cari Bilal. Falyu'adzin, ajarilah Bilal agar dia berazan seperti itu. Fa'innahu anda sautan minka, sesungguhnya Bilal memiliki suara yang keras daripada engkau. Nah, jadi ini syariat artinya azan haruslah suara orang yang keras, ya. Anda sautan, apa maksud anda? Ay arfa' wa a'la, orang yang punya suara tinggi. Ya. Dalam riwayat yang lain, ahsan wa a'dzab, itu suara yang bagus. Ya. Makanya para ulama menggabungkan kedua ini. Seorang yang memiliki suara yang tinggi apalagi bagus, maka dia lebih diprioritaskan untuk melakukan azan. Berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, amma sab fi takhsis Bilal radhiyallahu anhu bin nida wal i'lam bi annahu anda sautan. Kenapa Nabi menyuruh khusus? Kenapa enggak yang bermimpi saja disuruh untuk berazan? Karena Nabi SAW mengkhususkan karena Bilal memiliki suara yang keras, ya. Fayuqadu minhu ihbab qaumul muadzin, oleh karenanya disyariatkan seseorang untuk memiliki suara yang besar dan tinggi ketika azan. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, ini Syafi'iyah, ya, golongan Syafi'iyah, seandainya ada seorang muazzin yang bagus suaranya, yadlumu ala adanihi rizqan, dia bagus suara, dia menawarkan dirinya, boleh enggak saya dibayar sekian untuk saya menjadi tukang azan, untuk saya menjadi muazzin. Dan ada satu orang lagi, yatabarra'u bil adzan lakinnahu ghairu hasanis shaut, dia volunteer, saya mau azan setiap waktu, saya boleh azan, tapi saya nggak usah dibayar, saya ikhlas. Fa'ayyuhuma yukhad, mana yang lebih baik diambil di antara keduanya? Fihi wajhan, kata Imam Nawawi. Pendapat yang kuat, yurzab hasanus shaut, maka yang paling bagus suara, yang paling besar suara tadi ini, walaupun harus dibayar. Ya, karena dengan suaranya yang lantang, yang keras, ya, memikat orang-orang untuk azan, ini syariat. Ya, kita kasih insyaallah seperti itu, ya. Maka ini pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i. Faqumtu ma'a Bilal, maka aku pun pergi ketemu dengan Bilal, maka aku mengajarkannya bagaimana azan. Maka tak kala Bilal azan, Allahu Akbar, Allah, suara yang paling tinggi mungkin, ya. Kedengaran Bilal naik, zaman itu tidak ada mikrofon, ya. Dia naik di tempat yang tinggi. Maka orang-orang semua heran, karena memang di Madinah sudah jadi kota Islam. Fasami'a Umar bin Khattab wa huwa fi baitihi, maka tiba-tiba Umar terkejut. Umar bin Khattab lagi di rumahnya mendengar azan tersebut. Faqama yajurru rida'ahu wa yaqul, maka dia pun segera sampai bajunya turun, ya, melorot. Bajunya melorot karena mereka tahu hadisnya, janganlah melorot baju, ya. Siapa yang melorot baju kena tanah itu adalah termasuk khuyala, orang yang sombong. Jadi karena segera dia ingin segera menemui Nabi. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi, "Walladzi ba'atsaka bil haqq."
Ya Rasulullah, demi zatmu yang Allah mengutusmu dengan kebenaran, laqad ra'aitu mithla ma ra'a. Sesungguhnya aku pun bermimpi sama seperti yang mimpi oleh Abdullah bin Zaid. Jadi ternyata azan ini Allah memimpikan kepada Abdullah bin Zaid, juga memimpikan kepada Umar bin Khattab. Apakah dimimpikan kepada Nabi Allah? Mungkin saja ya. Tapi ternyata para sahabat pun ikut dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW berkata, "Falillahil hamd." Bagi Allah adalah segala pujian-pujian. Inilah dia di antara istihbab ya, orang-orang yang harus lebih tinggi suara, dan kalau bagus lebih bagus maka lebih bagus suaranya. Kamu muadzinan lir Rasul. Ada berapa muazzin di zaman Nabi Muhammad SAW? Mereka ada 4 orang. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah. Yang kedua adalah Abdullah ibnu Ummu Maktum. Ini azan yang ada di Madinah. Kemudian Abu Mahdhurah, beliau adalah yang mengimam di Masjidil Haram di Mekah dulu. Jadi ketika nanti ya, ketika Fathu Mekah, jadi Mekah sudah menjadi kota Islam, bukan di zaman 1 Hijriah. Kalau zaman 1 Hijriah sudah dipenggal, dipotong air sama Abu Jahal. Tapi nanti ketika itu namanya Abu Mahdhurah. Dan yang keempat yaitu Sa'ad Al-Qarad. Sa'ad Al-Qarad ya. Sa'ad Al-Qarad itu adalah sebenarnya Maula Ammar bin Yasir. Itu dia adalah budaknya Ammar bin Yasir, dikenal dengan Sa'ad Al-Qarad. Qarad ini adalah pohon, sejenis pohon yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan rambutnya ya. Dan pohon ini disebut dengan waraqus salmi. Waraqus salmi, daun-daun salam ya. Salmi ya. Tidak ada di situ. Saya lihat tadi malam di internet, saya cek-cek, ternyata dia adanya di Saudi Arabia. Dia tumbuh di gurun pasir ya. Ternyata dahan-dahannya itu kuat, bisa sampai 5 meter ya. Kalau kita cek ya, kadang bapak-bapak ibu sekalian, kita kadang nggak tahu ya. Makanya pas kita cek, oh ternyata ini tumbuhan khusus yang ada di Saudi Arabia. Dan orang bisa bernaung, ternyata dahan-dahannya pun bisa dipakai untuk memasak ya, pakai kayu bakar. Kemudian juga di antara kegunaannya karot tersebut yaitu ekstraknya bisa menyembuhkan penyakit kulit hewan-hewan ternak. Semua. Jadi banyak kegunaan. Kalau kita ke Saudi bisa nih. Kalian tahu, mungkin orang Saudi sendiri tidak tahu semua. Jarang-jarang ya, karot namanya ya. Dan dia dikenal kenapa Sa'ad Al-Qardi, karena dia menjual al-qarad ya, daun-daun tadi. Makanya orang di Arab pun sering digelar-gelar seperti itu ya. Tapi ada gelaran seperti kita ini, bapak ini ahli di bidang badminton. Pak Muhammad badminton ya. Seperti itu, ada lengkap gelar ya. Tidak apa yang asal dengan yang buruk tidak masalah, untuk lebih mengenalkan orang, maka itu tidak mengapa. Baik, itu dia muazzin Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam keutamaan daripada azan itu sendiri, sebelum kita masuk tentang azan ya, ternyata Bilal bin Rabah di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau ikut ke Syam ketika Nabi SAW meninggal dunia. Bilal sangat sedih dan sangat sedih ya, artinya beliau sudah kehilangan orang yang sangat beliau cintai. Jadi ketika zaman Abu Bakar, beliau ingin hijrah ke Syam ya, artinya untuk menjadi muazzin di sana, tapi Abu Bakar tidak memberikan izin. Wahai Bilal, saya ini mungkin gak lama lagi. Dan ternyata benar ya, umur Abu Bakar setelah itu 2 tahun berikutnya baru meninggal. Di zaman Umar pun ya, beliau minta, awal-awal tidak diberi, kemudian di pertengahan ya, ketika itu beliau dibukakan jalan untuk
saja di perbatasan. Kata Bilal bin Rabah, ya wahai Umar, bukankah Nabi mengatakan bahwasanya sebaik-baik amalan adalah jihad fisabilillah? Saya ingin mati fisabilillah. Beliau ingin meninggal fisabilillah. Maka beliau pun akhirnya ikut ke negeri Syam. Dan yang menggantikan tadi adalah Al-Qadhi, ya, Sa'ad Al-Qadhi untuk menjadi muazzin di kota Madinah. Nah, ada sebuah hadis yang sebenarnya saya kaji-kaji di malam, saya lihat dalam hadis, kesahihan hadis. Ternyata ada hadis yang mengatakan bahwasanya ketika tak kala Nabi SAW meninggal dunia, kemudian setelah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, ya, Umar, kemudian suatu saat Nabi SAW Bilal kembali ke kota Mekah. Ketika itu Bilal dalam mimpinya bertemu, wahai Bilal, kenapa begitu? Apakah kau tidak menjengukku lagi? Kemudian Bilal pun langsung segera naik untanya, naik kudanya, langsung pergi ke kota Madinah, kemudian mengusap dan nangis di makam Nabi Muhammad SAW, kemudian memeluk cucunya. Ya, kemudian tiba-tiba Bilal azan, Allahu Akbar, Allah. Semua orang Madinah mendengar, semua bahkan menangis semua untuk asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ini bagus, ya, sebenarnya hadis ini bagus, tapi dijelaskan oleh para ulama hadis la athar, perawinya kurang tepat, ya, kurang kurang siqah, ya, tidak ma'ruf, tidak dikenal dengan ma'ruf. Ini pendapat setelah saya cek di hadis-hadis. Tapi di antaranya yang mengatakan bahwa ketika Bilal imam di Syam, Bilal menjadi muazzin di Syam, maka orang-orang semua menangis. Di Syam, karena begitu Bilal azan di Syam, jadi orang pun seolah-olah mereka sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Maka semakin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahkan sebagian orang menyangka yang laki-laki ataupun yang wanita semua, apakah Nabi masih hidup? Seperti itu. Ya, subhanallah. Jadi Bilal pun ternyata ketika Nabi SAW sudah tidak ada lagi, Bilal pun ikut ingin berperang di jalan Allah dan mati syahid karena begitu rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang apa keutamaan azan. Nah, ini luar biasa, ya, utama azan, ya. Ini azan harus kita betul-betul tahu bagaimana keutamaannya. Disebutkan Anna Aba Sa'id Al-Khudri, ya, berkata kepada seseorang, Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Aku melihat engkau adalah menyukai ghanam, itu hewan-hewan ternak, itu kambing, dan badiyah, itu kehidupan di pedesaan. Ya, karena di kota banyak masalah, apalagi kalau kiamat datang. Kalau kalian ada kisah tentang hari kiamat, Dajjal datang kota-kota besar. Jadi tinggal di kampung masih aman, di mana sih aman kan? Apabila bisa datang Dajjal, Allah malam. Mungkin kalau di Sibreng, Montasi sudah agak aman, ya, seperti itu. Jadi di kampung mungkin lebih aman untuk apapun, ya. Tapi mudah-mudahan kampung hari ini semakin taat orang beribadah. Maka aku pun mengatakan, fa'idha kunta fi ghanami aw badiyah. Kalau kamu di kampungmu dan kamu sedang dengan pengembalaan-gembalaanmu, maka seandainya tidak ada seorang pun yang azan, maka azanlah di situ. Farfa' sautaka bin nida, angkatlah suaramu. Terserah orang menganggap gila atau enggak. Ini kampung mana suara untuk kopi? Di kampung ada suara, ini udah waktu zuhur nih. Surau ataupun apa istilah musola itu urang lalu mendumpak menani. Orang lalai semua mungkin berternak atau apapun kegiatan, maka datanglah kita, Allahu Akbar, suara lantang, azan. Ini hadisnya. Yenawun tanpa reo, ya kalau ada orang tumpah, tunjukkan hadis ini. Fa'innahu, kata Nabi Muhammad SAW, la yasma'u mada sautil mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah. Sesungguhnya tiada sesuatu pun yang mendengar suaramu ketika kamu azan tersebut, baik jin,
walaupun manusia, walaupun apapun, mau pohon apapun dia, illa syahida lahu yaumal qiyamah, maka dia akan menjadi saksi bagi yang muazzan tersebut pada hari kiamat. Sholat, nggak ada yang sholat. Misalkan ada surau, sebuah saya nggak ceritakan di mana ya, ada di daerah saya sendiri. Itu zuhur, asar, mungkin masjid sudah tidak ada lagi dibuka. Ya, kalau orang sibuk dengan bertani, cuma ini kita khawatirkan karena hari ini makanya mungkin Ustaz Irwani dan teman-teman di dakwah ya, yang lain mungkin perlu juga untuk digerakkan di pedalaman kampung-kampung ya, seperti itu. Artinya tidak ada karena mereka bertani jadi susah, padahal yang butuh sholat. Allah kasih pertanian yang lebat banyak, tapi hari ini enggak. Sholat hanya maghrib, setelah maghrib sudah tutup, isya mungkin tidak ada lagi. Sholat maghrib saja. Subhanallah. Itu kan di sebagian kampung ya. Itu terjadi ya. Wallahu a'lam. Saya nggak ngecek lagi ya, tapi saya pernah dan masih saya dengar seperti itu. Ya. Maka kata Abu Sa'id, sami'tuhu min Rasulillah, mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Jadi azan, kita azan. Kalau nggak ada kita bukakan. Nggak ada orang yang sholat, kita sholat sendiri, kita imam. Siapa tahu ada jin yang sholat di belakang kita. Ya. Siapa tahu siap pun sudah. Kita sholat saja, kita bukakan ini syiar, walaupun kita lagi bertani atau lagi apa sholat, walaupun di padang pasir. Siapa tahu dengan sunnah yang kita lakukan, kita tahu ada orang dari semayang, akhirnya sudah seperti hari ini di kota Banda Aceh. Zaman dulu tidak seperti ini. Setiap masjid, setiap musola, sholat subuh sampai 5 saf, 6 saf. Tidak seperti zaman dulu tidak. Saya ingat di tahun-tahun saya berangkat ke Mesir tahun 2002, tidak semua masjid banyak sholat subuh. 1 saf itu sudah subhanallah. Bagian ya, mungkin masjid raya kata Syekh Ustaz Irwani itu tidak ada zaman itu. Subhanallah, alhamdulillah, syiar, ada pengajian, imam-imam bagus, alhamdulillah. Jadi kampung-kampung Bali seperti itu. Ya, maka ini tugas kita semua. Insyaallah mungkin kita bisa sampaikan dakwah ini kepada mereka-mereka yang berada di kampung. Situ ya. Baik. Kemudian di antara kita insyaallah kita cukupkan di keutamaan azan. Dalam riwayat hadis Bukhari, dalam riwayat Muslim, al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang azan yang muazzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ini semua panjang lehernya hari kiamat. Para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memang nanti asli lehernya akan panjang di hari kiamat. Ada juga di antaranya adalah mereka orang-orang yang akan nampak lehernya, karena mereka akan mendapatkan rahmat Allah yang paling banyak. Subhanallah. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Lau ya'lamun nas ma fi nida was-saff al-awwal." Kalau manusia tahu tentang keutamaan menjadi muazzin dan menjadi berada di saf pertama, lam yajidu illa an yastahimu alaika istahamu alaik. Maka dia akan melakukan undinya. Dia akan berundi. Kalau bisa dia bayar untuk dapat sah pertama ataupun muazzin. Subhanallah. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan di riwayat Imam Ahmad, al-muazzin yughfar lahu mada sawtihi. Muazzin akan diampunkan sejauh suaranya, sebesar apa suaranya didengar, dan akan disaksikan yang kering ataupun yang basah. Artinya pohonan, jalan, semuanya. Ya, binatang-binatang semua. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat ketika masih tahun keempat seri Mesir ya, setelah itu saya disuruh oleh Syekh untuk mengimami sebuah masjid ya, di dekat di Haisari. Ketika itu namanya Syekh Muhammad. Ini Syekh Muhammad sana, bukan Syekh di sana. Syekh pun orang tua pun kita panggil Syekh ya, Syekh Muhammad. Beliau pulang dari Amerika ya. Beliau dirikan kayak surau tapi jadi masjid ya. Masjid Marwah namanya, surau tapi masjid. Nah, beliau bangun sendiri. Alasannya zikran, Syekh zikran. Saya 20 tahun kerja sama orang Yahudi di Amerika, saya tidak pernah sholat. Saya tidak bisa sholat karena mereka kerja. Kata Syekh Muhammad, saya kerja. Beliau tugasnya azan terus. Allah, suaranya tinggi, tapi suaranya gak bagus. Allah, paling tinggi suaranya. Setiap waktu sholat dia azan. Dia ingin menembus bonus tadi. Sekarang saya udah tua, saya udah 60 tahun lebih. Saya jadi inspirasi setiap saya. Ya Masya Allah, alhamdulillah Allah kasih panjang umur ya.
balik ke Mesir, udah punya dana, balik kampung, bangun surau, ya. Jadi bangun ya, terlalu besar ya, lebih kecil dari ini malah, ya, karena masjid di apartemen. Maka takkan waktu azan yang saya luar biasa, ada kawannya juga, dan mereka azan. Saya hari ini, sampai mereka, saya dulu, seperti itu, subhanallah. Seharusnya di azan seperti itu hadirin. Ya, nah ini mulai hari ini, insyaallah di musola akan lomba-lomba azan di masjid ya. Tapi ingat tadi ada syarat-syarat sebenarnya, jangan azan Allah kecil, sangat kecil itu tidak bagus itu, kecuali tidak ada yang azan itu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini saja. Dan yang terakhir diantaranya ada sebuah hadis juga ya. Man adzana sintai asyrata sanah. Ya, dalam riwayat Ibnu Majah. Ini bisa motivasi kita ya, bisa motivasi. Makanya kalau azan. Barang siapa yang melakukan azan 12 tahun, wajabat lahul jannah, surga pasti. Allah. Ini imam nggak ada seperti itu. Wa kutiba lahu bi ta'dinihi bi kulli yawmin 60 hasanah. Setiap hari dituliskan 60 kebaikan. Subhanallah. Wa li kulli iqamatin 30 hasanah. Setiap iqamat 30 kebaikan. Datang ke masjid dengan jalan kaki, jalan kaki pun ditulis. Makanya datang ke masjid ini sebenarnya afdalnya jalan kaki. Maka semakin jauh datang ke masjid, maka semakin besar pahalanya. Ya, apakah seperti itu Ustaz kalau misalkan orang naik sepeda atau naik motor? Ya, Allah Maha tahu. Kalau ada perjuangan orang datang, makanya terkadang dalam hal ini Islam terkadang ambil yang mudah. Tetapi dalam pergi melangkah ke masjid seperti tadi, maka Islam sebenarnya lebih prioritas datang jalan kaki. Walaupun misalkan ini dekat musola, kita mau jalan kaki ke Masjid An-Nur, maka Allah tahu ini dicatat lebih banyak lagi. Saya hitung-hitung tadi malam, kalau 12 tahun Pak, 12 tahun dia dapat setiap hari situ hasanah, berarti dia dapat 472.000 kebaikan. 472.000 kebaikan. Subhanallah. Itu tugasnya azan aja. Mungkin ada maksiat, ada dosa, tapi masuk surga. Subhanallah. 12 tahun. Ya. Subhanallah. Kalau iqamat kurang dari itu, ya. Ini kalau maksudnya satu hari, kalau setiap waktu sholat 60 kali kebaikan, maka subhanallah. Ya banyak sebenarnya ladang-ladang amal banyak. Setelah ini siap-siap musholla banyak masjidnya dan masjid ya. Dan satu lagi dikatakan al-imam dhamin, imam ini penjamin. Ya, imam ini dhamin, dia yang menjamin. Wal muadzin mu'taman, dan muadzin ini seperti sekretarisnya imam. Fa'arsyadallahu al-a'imah wa ghafara lil muadzin. Maka Allah memberi taufik kepada a'imah, para imam-imam, dan ghafara lil muadzin. Di sini para ulama sudah diampunkan dosa muadzin. Berbeda pendapat siapa lebih utama antara imam ataukah muadzin. Maka pendapat berbeda-beda tentu. Ya, imam punya keutamaan tersendiri, tapi tanggungannya besar. Karena di antara imam bisa kesahihan salat seorang imam mempengaruhi salat makmum. Ya, kalau imamnya ada berhadas, imamnya apa, maka dia tanggung semua ini kita. Makanya para ulama berbeda pendapat. Saya ingat dulu guru saya yang mengajarkan kita qiraah, Syekh Ahmad Bashar, beliau tidak pernah jadi imam. Ketika kami ada, selalu kami yang disuruh depan. Alasan beliau, firru minal imamah kama tafirruna minal maut. Larilah kalian dari imam seperti kalian takut kepada jadi pemimpin. Dia pemimpin karena tanggung jawabnya besar. Ya. Kenapa Syekh Bashar seperti itu? Beliau merasa secara bacaan subhanallah punya 10 qiraah. Tapi beliau merasa Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya begitu saja. Khawatir beliau udah imam lagi. Ada orang yang nggak suka, ini ngaruh juga. Kalau kita imam ada jamaah yang tidak suka, ini mempengaruhi. Subhanallah ya. Artinya kita tidak mengatakan ya walaupun sebagus apapun imam, kalau ada jamaah yang suka, maka sebenarnya itu dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Seandainya ada seorang imam dan jamaah di belakangnya membenci, maka ini tidak baik sebenarnya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka imam dhamin. Lewat dari imam kalau muazzin saya dulu muazzin subhanallah. Kalau imam hati-hati. Kita pakai sudah, makanya
tidak sembarangan. Dia harus belajar fikih imam, bagaimana membaca Al-Quran, ya, aqra'uhum bi kitabillah, siapa yang bagus bacaannya, ya, kemudian juga siapa di antara mereka yang paling mengerti fikih, hakam, hukum dan syariat Islam. Mungkin ini saja hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan bagaimana kisah Islamnya seorang Yahudi, seorang alim Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Ini kisahnya sangat ajaib dan kisahnya sangat membongkar kedok Yahudi yang sebenarnya. Baik, demikianlah hadirin, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita mengikuti sirah nabawiyah, semakin kita cinta kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Ulaika alladziina hadallah, mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahu, dengan hidayah mereka kita ikuti, dengan ikuti mereka maka kita akan bersama mereka di hari akhirat kelak, karena Nabi berkata al-mar'u 'ala man ahab, sesungguhnya orang-orang akan bersama yang dia cintainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.